Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Devi selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mata kuliah yang berjudul Manajemen Keuangan Internasional, yaitu Country Risk. Baik, presentasi ini akan disampaikan oleh 4 orang anggota kelompok yang masing-masing akan membahas subtopik yang berbeda. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Kak Olivia Maharani, yang kedua ada saya sendiri Devi Yuliati, yang ketiga ada Kak Alianuha Malihah Sahlan, yang terakhir ada Kak Ika Rahayu. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung memasuki pemaparan materi. Pengertian country risk. Country risk merupakan risiko yang berasal dari kondisi suatu negara yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan atau investor asing dalam menghasilkan arus kas, merealisasikan keuntungan, serta mempertahankan nilai investasi. Dalam konteks manajemen keuangan internasional, country risk dikategorikan sebagai risiko makro yang berada di luar kendali langsung perusahaan dan harus diperhitungkan secara eksplisit dalam setiap keputusan investasi lintas negara. Country risk menjadi penting karena berpengaruh langsung terhadap keputusan investasi internasional, menentukan tingkat pengembalian yang disyaratkan investor, mempengaruhi nilai perusahaan multinasional, serta tidak dapat dieliminasi hanya melalui diversifikasi internal perusahaan. Terus yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang menentukan country risk. Yang pertama yaitu faktor politik. Faktor politik berkaitan dengan stabilitas pemerintah dan kebijakan yang berlaku di suatu negara. Jika kebijakan pemerintah sering berubah dan terjadi konflik politik, maka tingkat ketidakpastian bagi investor akan meningkat. Selain itu, adanya resiko seperti nasionalisasi atau pengalihan aset oleh negara juga dapat merugikan perusahaan asing, sehingga faktor politik menjadi salah satu penentu utama country risk. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Tambahan ini yaitu eh, faktor ekonomi yang mencerminkan kondisi makroekonomi suatu negara. Negara dengan inflasi tinggi, nilai tukar yang tidak stabil, atau cadangan devisa yang rendah biasanya memiliki tingkat country risk yang lebih tinggi. Kondisi ekonomi yang lemah dapat menurunkan daya beli dan arus kas perusahaan, sehingga investor akan lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Uh, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masih dari faktor-faktor yang menentukan country risk. Yang terakhir ada faktor keuangan. Faktor keuangan ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban utangnya. Stabilitas dan kesehatan sistem perbankan, perbatasan arus modal dan valuta asing, serta akses negara terhadap pasar keuangan internasional. Faktor ini sangat diperhatikan oleh investor dan kreditor internasional karena berkaitan langsung dengan risiko gagal bayar. Next. Oke, selanjutnya ada teknik menentukan country risk. Yang pertama ada checklist approach. Checklist approach ini dilakukan dengan menilai berbagai faktor politik, ekonomi, dan keuangan yang relevan menggunakan judgment management. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat makro maupun mikro dan dapat digunakan sebagai dasar penetapan tingkat country risk perusahaan. Yang kedua ada DLP teknik. DLP teknik dilakukan dengan mengumpulkan pendapat independen dari para ahli atau penilai mengenai country risk. Penilai bersifat
subjektif dan digunakan untuk memperoleh konsensus, terutama ketika risiko politik dan institusional sulit diukur secara kuantitatif. Next. Yang ketiga ada kuantitatif analisis. Kuantitatif analisis digunakan ketika data dan informasi mengenai variabel keuangan dan politik telah tersedia. Melalui model analisis kuantitatif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengukur karakteristik utama yang menentukan tingkat country risk secara lebih objektif. Yang keempat ada inspection visits. Inspection visits dilakukan melalui kunjungan langsung ke negara tujuan investasi. Perusahaan melakukan pertemuan dengan pemerintah, pelaku bisnis, dan pihak terkait untuk memperoleh informasi langsung serta mengklarifikasi penilaian country risk yang telah dimiliki. Next. Yang terakhir, yang kelima adalah combination of technique. Combination of technique merupakan penggunaan beberapa teknik penilaian country risk secara bersamaan. Karena tidak ada satu teknik yang sepenuhnya sempurna, perusahaan biasanya mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh penilaian yang lebih akurat. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Berikutnya yaitu materi tentang mengukur country risk yang akan dijelaskan oleh Kak Alia. Selanjutnya ada penentuan faktor Selanjutnya ada mengukur country risk. Yang pertama itu ada penentuan faktor risiko. Perusahaan lebih dulu menentukan faktor-faktor risiko utama yang mempengaruhi country risk. Faktor-faktor ini biasanya mencakup risiko politik, risiko ekonomi, dan risiko keuangan. Penentuan faktor dilakukan berdasarkan karakteristik negara, tujuan investasi, serta jenis aktivitas bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua ada penentuan indikator dan kriteria penilaian. Setiap faktor risiko kemudian dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang lebih spesifik. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar penilaian, misalnya stabilitas pemerintahan, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, dan kondisi sistem perbankan. Indikator dipilih agar dapat mencerminkan kondisi resiko negara secara representatif. Selanjutnya, ada pemberian bobot. Setelah indikator ditentukan, masing-masing faktor atau indikator diberikan bobot sesuai tingkat pengaruhnya terhadap country risk. Bobot mencerminkan tingkat pentingnya relatif dari setiap faktor, sehingga faktor yang dianggap lebih dominan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil pengukuran risiko negara. Yang keempat, ada pemberian skor. Setiap indikator kemudian diberi skor berdasarkan kondisi aktual negara yang dinilai. Skor biasanya diberikan dalam skala tertentu, misalnya dari risiko rendah hingga risiko tinggi. Penilaian skor dapat dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif maupun penilaian kualitatif, termasuk expert judgment. Yang kelima, ada perhitungan skor risiko negara. Skor dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai risiko tertimbang. Seluruh nilai risiko tertimbang kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan skor country risk secara keseluruhan. Skor ini mencerminkan tingkat risiko negara yang dihadapi perusahaan. Yang terakhir ada klasifikasi tingkat country risk. Berdasarkan skor total yang diperoleh, negara kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori risiko tertentu, seperti risiko rendah, menengah, atau tinggi. Hasil pengukuran ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan kelayakan investasi serta strategi pengelolaan risiko internasional.
Selanjutnya ada penentuan nilai perusahaan dalam kaitannya dengan manajemen keuangan internasional. Yang pertama ini ada pengaruh country risk terhadap arus kas. Country risk dapat mempengaruhi stabilitas dan besarnya arus kas perusahaan multinasional. Risiko politik, ekonomi, dan keuangan dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan, pembatasan repatriasi laba, serta gangguan operasional di negara tujuan investasi. Yang kedua ada penyesuaian tingkat diskonto. Dalam penilaian proyek internasional, tingkat diskonto disesuaikan untuk mencerminkan risiko negara. Penyesuaian dilakukan dengan menambahkan country risk premium pada cost of capital guna mencerminkan tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan investasi domestik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Kak Olivia Maharani. Silahkan Kak. Baik, terima kasih. Pada slide ini kita masih membahas mengenai penentuan nilai perusahaan dalam kaitannya dengan manajemen keuangan internasional. Jadi di slide ini menjelaskan bagaimana country risk itu berpengaruh dalam proses penentuan nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan yang melakukan aktivitas investasi internasional. Nah, pada poin yang ketiga yaitu ada penyesuaian estimasi arus kas. Selain tingkat diskonto, perusahaan dapat menyesuaikan estimasi arus kas dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak country risk. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencerminkan potensi penurunan pendapatan atau peningkatan biaya akibat kondisi negara. Artinya, selain memperhitungkan tingkat diskonto, perusahaan juga harus realistis dalam memperkirakan arus kas yang akan diterima. Country risk dapat menyebabkan pendapatan tidak tercapai sesuai rencana atau biaya menjadi lebih tinggi, sehingga estimasi arus kas perlu disesuaikan agar mencerminkan kondisi sebenarnya di negara tersebut. Lalu yang keempat itu ada pengaruh terhadap keputusan investasi internasional. Penilaian nilai perusahaan yang mempertimbangkan country risk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi internasional. Proyek dengan risiko negara yang tinggi memerlukan tingkat pengembalian yang lebih besar agar layak secara finansial. Nah, dengan demikian, penilaian nilai perusahaan yang memasukkan unsur country risk menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan investasi internasional. Semakin tinggi risiko negara, semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diisyaratkan agar investasi tetap dianggap layak. Next, Kak. Lalu yang kelima, ada implikasi terhadap nilai perusahaan. Pengelolaan country risk yang efektif dapat membantu perusahaan mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola risiko negara dapat menurunkan nilai perusahaan multinasional. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan country risk itu memiliki peran strategis bagi perusahaan multinasional. Pengelolaan yang baik dapat menjaga stabilitas nilai perusahaan, sedangkan pengelolaan yang buruk berpotensi menurunkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Next. Baik, di sini kita akan membahas mengenai latihan soalnya ya. Sebelumnya, latihan soal ini itu digunakan untuk memberikan gambaran penerapan country risk secara langsung dalam penilaian investasi internasional, mulai dari pengukuran risiko negara hingga penilaian kelayakan proyek. Soalnya yaitu, sebuah perusahaan multinasional berencana melakukan investasi di negara X. Untuk menilai kelayakan investasi tersebut, perusahaan melakukan penilaian country risk dengan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada faktor risiko dan bobot. Poin yang pertama, risiko politik 40%, yang kedua, risiko ekonomi 35%, dan yang ketiga, risiko keuangan 25%. Bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing faktor risiko dalam menentukan country di suatu negara, di mana risiko politik memiliki pengaruh paling besar. Lalu yang selanjutnya ada skor penilaian, risiko politik 3, risiko ekonomi 4, dan risiko keuangan 3. Nah, skor ini diberikan berdasarkan kondisi aktual negara X dan mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan pada masing-masing faktor. Lalu, yang ketiga itu selain itu diketahui ada cost of capital perusahaan
sebesar 10%, country risk premium yang ditetapkan sebesar 5%, arus kas tahunan yang diharapkan sebesar 1 miliar selama 4 tahun, dengan investasi awal sebesar 3 miliar 200 juta rupiah. Slide selanjutnya, Kak. Baik, dan pertanyaannya yaitu yang pertama, hitung for country risk negara X, yang kedua, tentukan tingkat diskonto proyek, dan yang ketiga itu tentukan kelayakan proyek berdasarkan pendekatan NPV. Yang pertama, mengenai perhitungan skor country risk. Jadi risiko politiknya itu dikali, risiko politiknya kan 3 dikali 40% sama dengan 1,20. Terus selanjutnya risiko ekonomi 4 dikali 35% sama dengan 1,40. Terus selanjutnya risiko keuangan 3 kali 25% sama dengan 0,75 dengan total keseluruhan skor country risk yaitu 3,35. Skor tersebut menunjukkan bahwa negara X memiliki tingkat country risk menengah hingga tinggi. Hasil perhitungan menunjukkan skor country sebesar 3,35. Skor ini tuh mengindikasikan bahwa negara X berada pada kategori risiko menengah hingga tinggi. Lalu yang kedua yaitu penentuan tingkat diskonto. Tingkat diskonto sama dengan cost of capital ditambah country risk premium. Tingkat diskontonya sama dengan 10% ditambah 5% sama dengan 15%. Lalu yang ketiga, sebelumnya, tingkat diskonto diperoleh dengan menambahkan country risk premium ke dalam cost of capital perusahaan, sehingga risiko negara telah tercermin dalam tingkat pengembalian yang disyaratkan. Lalu yang ketiga, ada penilaian kelayakan proyek. Jadi di sini FIVA atau 15%,4 itu sama dengan 2,855. Lalu selanjutnya present value arus kas sama dengan 1 miliar dikali 2,855 sama dengan 2 miliar 855 juta. Lalu NPV-nya sama dengan 2 miliar 855 juta dikurangi 3 miliar 200 juta menghasilkan minus 345 juta. Karena nilai NPV negatif, proyek investasi di negara X dinilai tidak layak secara finansial. Jadi, karena nilai NPV ini yang dihasilkan negatif, maka proyek investasi di negara X ini tuh dinilai enggak layak secara finansial. Hal ini tuh menegaskan bahwa country risk memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kelayakan investasi internasional. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak untuk materinya. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi tadi mengenai country risk, yaitu country risk merupakan faktor penting dalam manajemen keuangan internasional karena mempengaruhi arus kas dan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh perusahaan multinasional. Penentuan country risk dilakukan melalui berbagai teknik baik kualitatif maupun kuantitatif, seperti checklist approach, Delphi Technique, kuantitatif analisis, inspection, visit, dan kombinasi teknik. Pengukuran country risk dilakukan dengan memberikan bobot dan skor pada faktor risiko utama untuk menghasilkan tingkat risiko negara yang terukur. Hasil penilaian country risk digunakan dalam penentuan nilai perusahaan, terutama melalui penyesuaian tingkat diskonto dan estimasi arus kas. Dengan mempertimbangkan country risk secara tepat, perusahaan dapat mengambil keputusan investasi internasional yang lebih rasional dan terkontrol. Baik, mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila selama presentasi terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.